Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel 3HP, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 31. Dan judul yang akan kita bahas di episode 31 ini adalah Pastun 10 suku Bani Israel, Khorasan, dan Yerusalem. Dan jadi episode 31 ini kita membahas sambungan dari episode 30 kemarin. Nah, ini kita akan mengulik lagi tentang kemana Nabi Isa setelah tragedi penyaliban itu. Oke, sebelum kita mulai, seperti kata Ali bin Abi Thalib, seperti biasa, jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Terima yang bisa diterima, ilmu bisa datang dari siapa saja, ambil positifnya. Kita cuma manusia biasa, kita sama-sama belajar. Kalau salah dikoreksi. Kalau salah silakan dikoreksi. Kita hanya menyampaikan apa yang Al-Quran sampaikan dengan ilmu yang batas kita pengetahuan punya. Oke. Sini menyambung dari episode sebelumnya, kita dari surat Al-Mu'minun ayat 50 itu ya. Telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai tanda kebesaran kami, dan kami lindungi mereka ke sebuah dataran tinggi yang tenang untuk ditempati dengan air yang mengalir. Nah, itu kan kalau di episode kemarin kita sudah bahas persentase paling besar itu adalah di negara Kashmir, di mana budaya-budaya di Kashmir, nama-nama tempatnya itu hampir sama dengan di Palestina itu. Ya. Nah, di Bani Israel. Oh, di Bani Israel. Oke, kemudian ini ada hadis atau berbunyi seperti ini. Dajjal akan keluar dari muka bumi di bagian timur yang bernama Khorasan. Ini hasil riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, pasukan yang membawa panji hitam akan muncul dari Khorasan. Tak ada kekuatan yang mampu menahan laju mereka, dan mereka akhirnya akan mencapai Yerusalem. Di tempat itulah mereka akan mengibarkan benderanya itu. Ini kira-kira seperti apa? Kita fokus ke panji hitamnya ya, bukan dajjalnya. Itu sering kita singgung, kapan-kapan kita singgung lagi itu. Siap. Jadi kita kembali ke zaman Nabi Sulaiman, kira-kira itu abad 9 ya, abad 9 sebelum Masehi maksudnya. Jatuhnya kerajaan Sulaiman terbagi dua. Yang utara disebut Israel Utara, ibu kotanya Samaria, itu terdiri dari 10 suku. 10 suku. Ya, kita 1 abad 2 abad kemudian yang selatan beribu kota di Yerusalem itu pun dikalahkan oleh Nebukadnezar. Tapi belakangan oleh Darius Agung, orang-orang yang 2 suku tadi, suku selatan, dikembalikan lagi ke Palestina. Tetapi yang awal yang dicerai-beraikan oleh Raja Asyur itu sampai hari ini secara resmi tidak ketahui kemana 10 suku ya. Makanya istilah 10 suku yang hilang ya. Itu kejadian 7 abad, sekitar 7 abad sebelum Masehi. Ya, sudah nggak tahu kemana. Tetapi Nabi Isa agaknya melalui surat ini tadi dituntun oleh Allah menuju menemui 10 suku. Makanya Nabi Isa dikatakan dia ini sebagai nabinya Bani Israel, bukan nabinya Yahudi saja, Yahudi yang bawah ini, tapi nabinya Bani Israel, berarti semua 12 suku. Nah, itu kalau nggak salah umur 12 Nabi Isa itu bersama ibunya, entah dengan beberapa orang, itu sempat ke Kashmir, kayaknya begitu. Setelah balik lagi di Palestina, menyeru pada yang 2 suku tadi, ditolak dan diancam dengan salib. Beliau diselamatkan oleh Allah kemana? Nah, itu kembali ke ayat 23. Ke tempat itu lagi, dataran tinggi yang banyak air dan rumputannya tadi, itu diperkirakan di Kashmir. Nah, jarak antara Asyur mencerai-beraikan 10 suku utara. Asyur ini raja di sekarang masuk Irak, ya Babylon juga masuk Irak, cuma beda kerajaan. Asyur ini kejam ya, senangnya perang itu ya, sama dengan Nebukadnezar yang menghancurkan Raja Babylon yang dengan 2 itu kejam juga menghancurkan. Tapi ini kemudian 2 suku yang berbeda dijajali 2 kerajaan yang berbeda. Yang kedua balik lagi jadi suku Yahudi yang kita kenal itu. Ini orang-orang yang keturunannya ketemu dengan Nabi Muhammad ya. Yang ini sampai secara resmi sampai sekarang nggak diketahui kemana. Nah, agaknya 10 suku ini entah bagaimana ditanya ngumpul di daerah yang sekarang dinamakan Khorasan, yang waktu dinamakan Khorasan. Khorasan itu mana saja? Seluruh Afghanistan,
terus bagian utara Pakistan, bagian timur Iran, terus di Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan. Sebagian lagi mungkin ya berjalan lagi ada kecil-kecil suku ya, ada yang ke Tibet, ke Cina, katanya juga ke suku Batak katanya. Tapi di zaman Nabi Isa kayaknya konsentrasinya di situ. Di daerah yang sekarang Afghanistan itu, Pakistan, Iran, situ. Dan mungkin nih orang-orang yang terbaiknya ya, maksudnya orang-orang yang ahli agama atau apa, kepingin tenang ada di Kashmir. Sedangkan mereka yang mau bekerja sesuai dengan jalur ekonomi saat itu ya, itu sudah ada jalur sutra saat itu. Jalur sutra itu, jalur sutra itu dibuat oleh Raja siapa Tiongkok untuk memasarkan produk sutra ke wilayah barat, ke Timur Tengah, dan sampai ke Eropa. Akhirnya terjadi tukar menukar komoditi lah ya, tapi namanya tetap dinamakan jalur sutra karena yang mengawali adalah Kaisar Cina yang hendak mengekspor sutra. Di zaman Nabi Isa itu jalur sutra belum seramai sekarang ya, atau belum ramai setelahnya ya. Nah, yang paling diuntungkan perdagangan itu sebetulnya orang-orang di tengah-tengah itu yang sekarang kita kenal dengan Khorasan atau Afghanistan atau. Jadi Khorasan itu wilayah yang mencapai tengah-tengah, batas antara barat dan timur. Jadi kalau orang dari Cina jual sutra misalnya ya, dia nggak perlu harus ke barat, cukup di situ aja. Nanti pedagang dari barat bertukar di situ saja. Jadi banyak, jadi yang ramainya itu di situ. Dan mayoritas agaknya 10 suku yang hilang. Nah, jadi Khorasan itu wilayah yang ramai, tempat persimpangan barat timur perdagangan ya. Di situ makmur, agaknya Bani Israel sebagian besar berdagang di situ. Nah, kita kembali ke Nabi Isa. Dia diselamatkan bersama ibunya dan beberapa pengikutnya ke tempat yang tinggi, banyak airnya. Dugaan kuat adalah Kashmir. Berdasarkan apa? DNA, lalu kebudayaan, ya, lalu juga perawakan sepintas itu lebih mirip Bani Israel. Nama-nama tempat di sana. Terus nama-nama tempat ya, beberapa nama tempat di Kashmir itu ada puluhan nama, maksud nama suku, nama macam-macam lah, itu sama dengan nama yang Bani Israel aslinya. Terus juga kebiasaan ya, menikahi ipar. Kalau saudaranya meninggal, iparnya yang dinikahi, sunat umur 8 hari dan sebagainya itu ya. Jadi memang tanda-tanda itu jelas mereka ini adalah Bani Israel. Termasuk pengakuan orang-orang Khorasan sendiri, dia tahu kami itu Bani Israel. Bani Israel itu Bani Israel ya. Jadi mereka mengakui sendiri. Sudah, ya? tapi dunia waktu itu belum. Termasuk waktu hadis ini turun, ya. Khorasan itu ya seperti orang udik atau orang desa biasa gitu, biasa. Mereka menerima Islam tapi ya, biasa. Nggak menonjol gitu loh ya. Gitu. Ya sederhana, sampai sekarang mungkin sederhana ya. Tapi dia sudah meyakini dia itu keturunan Bani Israel. Nah, dengan abad 19, 20, 21 hadis ini makin terbukti ya. Dalam 40 tahun terakhir ini Uni Soviet kuat-kuatnya nggak bisa mengalahkan. Memang dia menguasai kota-kotanya, tapi kehidupan sehari di pedesaan nggak mampu. Malah Uni Soviet berantakan setelah peristiwa Afghanistan itu, jadi negara 27 negara atau berapa itu ya. Belakangan tahun 21 juga Amerika dengan kekuatan 50.000 pasukan yang menetap, kalau semuanya mungkin sudah ada 70.000 ya, tapi pulang balik ganti-ganti pasukan tuh yang menetap 50.000 dengan senjata yang luar biasa canggihnya, yang terakhir hari-hari ini kabur juga. Berarti memang ya, jadi secara militer kuat ya. Pashtun atau Bani Israel ini adalah ada kemungkinan bisa nantinya itu menyerang Yerusalem secara militer. Kalau secara membangun negara, menyelamatkan Yerusalem atau menyerang? Kalau dalam hadis yang lain, berarti kan ya, dia akan menyerbu Yerusalem. Kalau hadis itu dibaca waktu itu ya, kira-kira hadis ini keluarnya 200-300 tahun setelah peninggalan Nabi, itu Yerusalem sudah dikuasai Muslim. Khorasan dikenalnya ya cuma orang-orang udik biasa, gak populer. Dan di sini kayak hadis gak masuk akal, ngapain orang Khorasan yang orang desa kata gitu ya menguasai ke Yerusalem. Tuh Yerusalem sudah dikuasai Muslim waktu itu. Buat apa? Tapi baru terbukti mulai abad 20. Ternyata Yerusalem sudah dikuasai Israel yang Askenazi sekarang tuh, suku palsu itu. Terus fakta juga
perang 2 kali, belum pernah ada bangsa di dunia ini mengalahkan 2 kekuatan superpower, Uni Soviet dan Amerika. Secara memalukan sekali, Uni Sovietnya malah hancur negaranya, jadi Rusia dan 26 negara lain. Amerika juga, ya kita bisa lihat ya, artinya di secara militer dikalahkan mereka. Nah, kembali lagi ke masalah kemungkinan membebaskan Yerusalem ya. Hari ini yang namanya kita suku Pashtun, Afghanistan dan sebagainya itu masih berantem masalah mazhab. Hal-hal remeh ya, masalah mazhab. Si Taliban lah, Mujahidin lah, kelompok-kelompok lain, masalah mazhab. Maka dugaan saya mereka akan bisa membebaskan Yerusalem ketika mereka sudah nggak mempermasalahkan mazhab, sudah kumpul atas nama Islam ya, hanya satu Tuhan, satu kitab utama, satu nabi yang besar. Mereka punya semangat bersatu, bisa membebaskan. Hanya dalam segi militer, dalam segi pemerintahan nggak ada keterangan hadis bahwa orang Khurasan ini mampu membuat pemerintah seperti Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani, Fatimiyah. Jadi secara militer mungkin mereka memang kelasnya militer, hanya membebaskan. Kemudian kalau ada itu yang hadis tentang Khurasan tadi kan ada istilah panji hitam, itu kira-kira seperti apa? Ya, itu mudahnya karena hadis itu keluarnya waktu itu ya. Panji hitam itu kan kalau arti aslinya kan bendera hitam. Tapi kalau dalam maksud, dalam makna, panji hitam itu satu tanda bahwa orang-orang ini nggak dipengaruhi oleh sistem kapitalis atau sistem komunis sekarang. Mereka ya kalau kita zaman sekarang ya, biasanya militer itu kalau mau perang itu ada peta besar gitu ya, dari komputer, peta strategi ya, strategi itu. Biasanya wilayah yang sulit dimasuki di peta itu digambar hitam. Jadi bisa aja panji hitam itu maksudnya begitu, wilayah yang nggak mungkin ya, buktinya Soviet sudah gagal, Amerika gagal. Itu kalau dalam peta militer mereka ditulis, dikasih arsip hitam atau blacklist atau apa gitu, mereka bahwa ini daerah hitam yang sudah nggak mungkin, kita habis biaya, habis tenaga kalau ke sini, dengan kita kuasai yang terlihat aja gitu. Jadi akhirnya kalau panji hitam bisa aja itu ya. Kalau ditafsirkan seperti itu jadi masuk akal karena panji hitam ini bukan dari satu tempat tertentu, bisa aja dari banyak tempat yang bisa. Mungkin sebagian Indonesia sebetulnya ada panji hitam. Akhirnya bersatu untuk membebaskan Yerusalem. Ya, itu bisa. Terus mereka dihubungkan satu kekuatan Imam Mahdi gitu, gitu ya. Tapi yang khusus yang bisa merebut Yerusalem itu pasukan dari Khurasan. Kayaknya dari Khurasan ini, bukan orang Palestinanya, kayaknya orang Khurasan. Karena suka nggak suka orang Khurasan dan merasa dia itu turunan Bani Israel. Dia nggak rela kalau rumah bapakku dirusak-rusak kayak gini, aku rebut kembali lah. Dia mengambil kembali tanah mereka. Ya sama kalau kita sekelompok orang, ada satu orang rumahnya direbut orang lain. Yang paling semangat merebut kan ya yang bersangkutan. Yang turunannya. Ya, kayaknya Khurasan itu merasa dia itu Bani Israel. Paling semangat. Terus terbukti secara militer dia sudah ditunjukkan oleh Allah ya, dalam 40 tahun terakhir 2 kekuatan besar dunia takluk secara memalukan nanti ya. Padahal mereka itu ya kalau pakai sendal itu. Senjata perang dan kalau tentang yang lagi ramai belakangan ini tentang kelompok Taliban atau suku Pashtun, saya pesimis selama mereka masih pecah-pecah seperti itu. Pesimis saya kalau mereka bisa membebaskan Yerusalem. Nanti butuh waktu, butuh satu generasi mungkin, atau butuh entah bagaimana. Kalau sudah sekian suku tadi bersatu, termasuk yang di Pakistan itu ada 30 juta orang Pashtun, di Afghanistan ini cuma 13 juta. Terus di Iran ada, di Turkistan ada, macam-macam itu sudah gak mikirin mazhab lagi, langsung atas nama ya nabi mereka, ya nabi kita juga, ya Nabi Musa dimuliakan, Nabi Isa dimuliakan, Nabi Muhammad dimuliakan. Mereka bersatu atas nama agama, bukan atas nama mazhab. Insya Allah saat itulah Yerusalem bisa dibebaskan oleh semangat orang-orang ini. Perkara nanti bangun negara, yang memimpin negara siapa nggak tahu, tapi yang membebaskan secara militer kayaknya orang dari Khurasan. Jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit, sebenarnya kalau dilihat-lihat secara peta atau secara apa, Israel itu asalnya kecil,
kecil. Seandainya orang-orang Islam mau bersatu dan melupakan perbedaan kecil-kecil seperti wudhunya beda, hal-hal sepele seperti itu jadi perdebatan besar kalau ada. Sengaja emang begitu Ya biar kita seperti nggak kuat. ya, seperti tadi kau bilang, asalkan Tuhannya satu Allah, kitabnya Al-Qur'annya Ya. satu dan nabinya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Ya sudah, perbedaan kecil-kecil itu Nanti dulu. otomatis akan dicari sendiri kalau sudah persatuan di atasnya. Ya. Lah kita kan ributnya kan di bawah terus. Sampai masyarakat kecil-kecil aja sekarang kayak gitu. Untuk tadi berantem, nggak mau ke masjid sana, nggak mau sholat di sana. Yang kecil dulu ya sampai kapanpun nggak selesai. Yang atas dulu. Siapa Tuhanmu satu-satunya yang diutamakan Allah. Siapa kitabmu jadi rujukan yang satu-satunya Quran. Siapa tokoh yang harus dijunjung, ditiru, Nabi Muhammad. Insya Allah dengan 3 kerangka pusat ini benar selalu ada. Nanti akan ketemu sendiri. Tapi kalau kita mulai dari bawah, soal wudhu, soal pakaian, soal nggak selesai. Dan itu yang dibedaki oleh musuh-musuh kita. Betul. Jadi umat Islamnya sebenarnya kalau mau bersatu, bahkan Israel pun aslinya bisa kita kalahkan. Sangat mudah cuma Karena kita, ya itu tadi, kena hal-hal kecil dan ada mungkin kepentingan politik atau apa akhirnya kita ada juga perasaan ujub dan diri aku yang paling benar di antara sesama muslim, maka dihabiskan usianya untuk menghakimi sesama muslim, bukan pada mengikuti ajaran Allah itu bagaimana mensiarkan agama, tapi bagaimana mazhabku unggul di antara Islam yang lain. itu sampai ada ayatnya, saya lupa ayat berapa, tiap kelompok berbangga dengan kelompok. Iya, bangga. Itu ada dia ditulis di ayat itu musyrik. Padahal dia bukan Islam tapi musyrik. Ya. Kenapa? Karena mengatasnamakan kelompok golongan di atas tuntutan Quran. Itu malah kalau kita seperti pembahasan episode kemarin bisa termasuk golongan Ya'jud gitu. Bisa Ya'jud karena dia golongan nasionalisme atau yang berlebihan ya, tapi dalam bentuk mazhab atau apa. Ya kira-kira seperti itu pembahasan tentang sambungan dari episode kemarin tentang Nabi Isa kemana setelah penyalipan, kemudian apa yang dilakukan Nabi Isa setelah penyalipan, yaitu berdakwah ke 10 suku sisa tadi, kemudian sambungan ke ayat An-Nisa kemarin 158 bahwa setelah itu Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Itu diangkat itu dalam arti Ya, meninggal atau diangkat ke langit masih hidup lagi wallahu alam ya. Kata Bapak, Ya kalau menurut saya Nabi Isa sudah melaksanakan tugasnya untuk membimbing Bani Israel. 10 suku ditambah 2 suku sudah dibimbing, yang 2 suku ingkar, yang 10 suku jadi pastun sekarang itu relatif masih mengikuti. Jadi kalau dilihat dari sini itu saya lebih berat pada Nabi Isa nggak turun lagi karena sudah tugasnya sudah selesai. Tapi walau alam ya bisa juga memang nanti turun memimpin lawan Dajjal sebenarnya walau alam itu juga bisa benar tapi walau alam. Oke. Saya kira cukup sampai di situ ya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seputar materi ini bisa langsung komen di kolom komentar langsung ya. Oke. Tidak usah sungkan, insya Allah kita Kalau tambahan ya, Ya. alhamdulillah. Oke. boleh menambahkan, boleh mengkritik, kita terbuka. Ya, terima kasih kira-kira seperti itu ya. Oke, cukup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.